Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Bapak, saya Saudara Dimas dengan Bapak siapa? Bapak Akbar. Baik, Bapak Akbar. Di sini sesuai dengan keluhan Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga Bapak, hidung Bapak, mulut Bapak, serta pada bagian leher Bapak. Apakah Bapak bersedia? Silakan dong. Ya, jika Bapak bersedia, Bapak bisa duduk dengan nyaman. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu, Bapak. Ya, Pak. Kita cuci tangan 6 langkah WHO. Baik, kemudian kita persiapkan alatnya. Pertama kita kenakan untuk lampu kepalanya. Kita pastikan lampu kepala dapat hidup. Kemudian kita persiapkan untuk yang lain, yaitu ada spekulum dari spekulum hidung, kemudian juga ada tang spatel dari kayu yang kita gunakan sekali pakai. Lalu untuk dari otoskopnya juga kita persiapkan. Baik, kemudian pertama Bapak bisa duduknya agak lebih dekat ya Bapak. Oke. Nanti Bapak bisa rapat kakinya Bapak pada kanan pasien akan bertemu dengan paha kanan dari pemeriksa. Lalu kita nyalakan dari otoskopnya. Baik, kita pastikan otoskop seperti mata kita akan melihat telinganya. Isi Bapak kita lihat terlebih dahulu di sini. Untuk telinganya tidak ada kelainan komikal, tidak mikrotial, tidak ada hemangioma, tidak ada fistel preauricula. Lalu kita juga tidak ada tanda peradangan seperti sikatrik, ini tidak ada sikatrik. Ada tanda dengan lainnya. Dan pada bagian retroaurikular, permisi Bapak, ini kita lihat di sini tidak adanya abses retroaurikular maupun tidak adanya visual retroaurikular. Lalu kita pemeriksa untuk tarik telinganya, Bapak jika jadi bisa bilang ya Bapak, kita tarik ke atas belakang, ada jadi Bapak? Tidak ada. Tidak. Kita tekan trabusnya, ada jadi Bapak? Tidak. Tidak. Kita ketok dari osmasletnya, ada jadi Bapak? Tidak. Tidak ada. Baik, tidak ada ketok dari osmaslet juga. Kemudian saat ini kita lakukan pemeriksaan otoskopi. Matikan untuk lampu kepalanya, kita persiapkan alat otoskopnya. Pasang, kita pastikan sudah bisa menyala. Ya baik, ini tidak sudah bisa menyala. Dan setelah itu, bisa Bapak jangan saya masukkan jika kurang nyaman, nanti bisa ditahan ya Pak. Kita tarik telinganya ke atas ke belakang terlebih dahulu. Lalu kita masukkan alat otoskopnya. Baik, di sini kita lihat terlebih dahulu dari bagian luar di sini tidak, dari liang telinganya tidak ada discharge, tidak ada cairan. Lalu tidak ada furunkel, tidak ada granular, kemudian juga di sini tidak terlihat adanya sekretnya sedikit, lalu lunak juga, tidak ada tanda peradangan juga pada caranya. Kemudian kita masukkan lebih dalam, mesti Bapak agak sedih ya Pak, saya masukkan lebih dalam. Baik, di sini terlihat untuk membran timpaninya, dia kondisi cahayanya terlihat ada refleks cahaya positif di angka jam 5 normal pada telinga kanan, kemudian terlihat adanya tidak adanya perforasi, tidak adanya bulging, lalu tidak adanya retraksi dan tanda-tanda peradangan lainnya. Nanti jika ada perforasi kita nilai mulai dari letaknya, ukurannya, lalu tepi dari lubangnya juga, dari perforasinya dan juga jumlahnya. Di sini tidak ada tadi. Dan kita lakukan pemeriksaan pada hidung, Bapak bisa melihat saya, Bapak. Baik, kita nyalakan kembali lampu kepalanya. Baik, kita lihat untuk bagian hidungnya. Di sini hidungnya tidak ada hidung pelana, bentuknya normal, simetris kanan dan kiri. Lalu juga warnanya normal dan tidak adanya massa maupun kelainan lainnya. Kemudian kita lakukan palpasi terlebih dahulu. Ini siapa? Ini jika ada nyeri bisa bilang Bapak. Kita palpasi di sinus paranasal. Pertama di sinus frontalis ada nyeri Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Sinus ethmoidal ada nyeri Bapak? Tidak ada. Sinus maksila ada nyeri Bapak? Tidak ada. Baik, kemudian melakukan pemeriksaan perkusi. Pada sinus frontalis ada nyeri Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Pada sinus frontalis kanan ada nyeri Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Pada sinus epidalis ada nyeri Bapak? Tidak ada. Ada nyeri Bapak? Tidak. Pada sinus maksila ada nyeri Bapak? Tidak. Ada nyeri Bapak? Tidak. Baik, jika tidak ada nyeri pada sinus paranasal, kita akan pemeriksaan lebih lanjut pada bagian hidungnya. Kita persiapkan terlebih dahulu dari spekulumnya. Ini kita periksa pada lubang hidung yang kiri. Kita kenakan spekulumnya di tangan kiri juga. Baik, permisi Bapak, nanti Bapak bisa agak diangkat Bapak kepalanya dan kita tahan, kita masukkan, kita masukkan, kita buka. Baik, di sini kita lihat dari lampu kepalanya dan kita lihat di sini mulai dari mukosanya. Di sini mukosanya dia tidak hiperemis. Kemudian kita lihat juga untuk bagian konkanya tidak ada hipertrofi, lalu bagian septnya tidak ada deviasi dari septum, dan kita lihat dari sekretnya tidak ada sekret berlebih, lalu tidak ada benda asing, tidak ada massa ataupun tanda peradangan yang lain. Dan kita keluarkan perlahan. Baik, nanti kita periksa yang sama pada lubang hidung yang lain. Kemudian kita tekan, baik, pada bagian hidungnya tidak ditemukan adanya kelainan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian rongga mulutnya. Bapak nanti setelah melakukan pemeriksaan rongga mulut, nanti saya tekan lidah Bapak dengan tong spatelnya, Bapak bisa mengangkat mulutnya
nanti yang lebar Bapak, silakan Pak bisa dibuka mulutnya yang lebar. Bapak, saya tekan 2/3 lidahnya dengan tong spatel. Baik, kita inspeksi di sini untuk bagian gigi-giginya tidak ada karies, kemudian bagian lidahnya ukurannya pun normal, tidak ada pembesaran, tidak ada deviasi dari lidah, lalu letaknya normal, pergerakannya juga normal, tidak limina bifida. Dan kita lihat dari mukosa bukalnya yang kiri di sini normal, yang mukosa bukal kiri normal, giginya juga normal. Mukosa bukal kanan juga di sini tidak ada massa, tidak ada stomatitis. Dan kita dari palatumulnya kanan dan kiri simetris. Kita lihat dari uvulanya, di sini uvulanya terletak di tengah, dia tepat, tidak ada pembesaran juga. Kita lihat dari pilar anterior dan posterior kanan dan kiri simetris, tidak ada hiperemis, tidak ada pembesaran. Kita lihat dari tonsilnya tidak ada pembesaran, tidak ada pembesaran. Kita lihat dari tenol sampai tempat. Kemudian di sini juga tidak ada pelebaran detritus dari bagian tonsilnya, lalu tidak ada detritus dari tonsil, tidak ada pelebaran vertebra juga. Dan kita cek untuk mukosa orofaringnya. Di sini pada faring posterior ini tidak terlihat adanya tanda hiperemis, tidak ada postnasal drip maupun tidak ada tanda peradangan lainnya. Baik, bisa ditutup Bapak ya. Baik. Untuk pemeriksaan pada bagian bina sudah selesai, kita lakukan pemeriksaan inspeksi dulu dari bagian leher. Bapak bisa agak naikkan Bapak kepalanya. Baik, kita inspeksi terlebih dahulu. Lehernya di sini simetris kanan dan kiri, tidak ada massa, lalu tiroidnya juga tidak ada pembesaran. Baik, kemudian dilakukan palpasi. Bapak kepalanya bisa dikembalikan. Lepaskan terlebih dahulu untuk kepalanya. Baik, nanti akan saya raba pada bagian sekitar leher Bapak. Jika ada nyeri bisa bilang ya Bapak. Pertama kita akan palpasi dulu pada bagian submental. Ada nyeri Bapak? Tidak. Lalu submandibular ada nyeri Bapak? Angulus mandibular ada nyeri Bapak? Preauricular ada nyeri Bapak? Postauricular ada nyeri Bapak? Di occipital ada nyeri Bapak? Dan sepanjang musculus nodogastricus ada nyeri Bapak? Di depannya ada nyeri Bapak? Pos musculus ada nyeri Bapak? Kemudian Bapak bisa agak dibuka bagian kemejanya di bawah rancing atas. Baik, sudah cukup Bapak. Kemudian kita palpasi pada bagian supraclavicular. Ada nyeri Bapak? Tidak ada. Infraclavicular ada nyeri Bapak? Tidak ada. Dan kita periksa dari bagian belakang. Sudah Bapak? Sama ya Pak, jika ada nyeri bisa bilang dari submental nyeri Bapak? Tidak ada. Submandibular ada nyeri Bapak? Tidak. Angulus mandibular ada nyeri Bapak? Tidak ada. Preauricular ada nyeri Bapak? Tidak ada. Retroauricular ada nyeri Bapak? Sepanjang musculus nodogastricus ada nyeri Bapak? Tidak ada. Di depannya ada nyeri Bapak? Tidak ada. Di belakangnya ada nyeri Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Di supraclavicular ada nyeri Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Infraclavicular ada nyeri Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, tidak adanya nyeri, tidak adanya benjolan juga. Jika ada benjolan nanti kita nilai mulai dari bentuknya, lalu ukurannya, letaknya, lalu warnanya juga. Kita nanti dari konsistensinya, apakah lunak atau tidak, lalu dia ada fluktuasi atau tidak, serta nanti dia jumlahnya berapa benjolannya. Selain itu juga tadi ukurannya, kemudian juga kita nilai dia apakah permukaannya datar atau tidak, dan nanti adanya tadi dari warnanya juga kita nilai. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai. Alhamdulillah Bapak bisa ditutup kembali bajunya, bisa duduk dengan nyaman. Saya akan silakan terlebih dahulu. Baik Bapak, alhamdulillah tadi sudah dilakukan semua pemeriksaannya Bapak. Alhamdulillah tadi normal, mulai dari telinga, hidung, kepala, leher juga, dan bagian mulut juga. Bapak sebelumnya nanti akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Bapak ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada dong. Tidak ada Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.